merasa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Ku akan baik-baik saja, karena Engkau Yesus sumber kuatku. Percaya semua akan indah pada waktunya. Aku akan baik-baik saja. Aku ada di dalam anugerah-Mu, meski berat bebanku, meski besar masalahku, apapun tantangan yang aku hadapi, aku percaya dan tetapkan percaya. Ku akan baik-baik saja, karena Engkau Yesus sumber kuatku. Percaya semua akan indah pada waktunya. Aku akan baik-baik saja. Aku ada di dalam anugerah-Mu, meski berat bebanku, meski besar masalahku, apapun tantangannya aku hadapi, aku percaya dan tetapkan percaya. Ku akan baik-baik saja, karena Engkau Yesus sumber kuat.
karena Engkau Yesus sumber kuatku. Percaya semua akan indah pada waktunya. Aku akan percaya semua akan indah pada waktunya. Aku akan baik-baik saja. Tuhan Yesus, Engkau kekasih jiwa kami, Engkau yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Hari ini, saat ini Tuhan kami membuka hati. Tuhan, kami mau dijamah oleh Engkau. Berbicara dan hidupkan setiap hati kami, roh kami, jiwa kami Tuhan. Bebaskan dari semua rasa ketakutan yang dunia ini coba taruh di dalam hati kami. Bahwa kami semua Tuhan melakukan apa yang Engkau sukai. Malam hari ini Engkau yang melihat setiap anak-anak-Mu. Ada di tempat ini anak-anak-Mu yang berbeban berat, yang merasa dunianya, hidupnya, keadaannya seolah-olah hancur. Mari Tuhan Engkau angkat. Berikan firman-Mu kepada setiap kami Tuhan. Kami mau mengalami kuasa di dalam firman-Mu. Kami mau mengalami kebenaran di dalam firman-Mu Tuhan. Kami mau mengalami kasih di dalam firman-Mu. Jamah setiap anak-anak-Mu. Sembuhkan setiap hati, setiap batin. Dan sembuhkan Tuhan setiap sakit penyakit fisik dari anak-anak-Mu yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti via live streaming Tuhan. Kami tahu bahwa jamahan-Mu yang berlubang paku itu menyembuhkan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang bersyukur kepada Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Ada sukacita di tempat ini, amin. Kita harus sukacita setiap jam, setiap menit, setiap detik. Harus selalu sukacita karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Saat ini saya akan berbicara tentang saat dunia serasa runtuh. Karena hari-hari ini ada orang-orang yang merasa di dalam hidup bukannya makin gampang, makin sulit. Serasa dunia itu runtuh. Padahal apakah runtuh beneran? Enggak. Tapi merasa aja. Karena lihat sekeliling, lihat situasi. Kok buruk ya? Jadi rasanya dunia, diri sendiri dan sekeliling itu serasa runtuh. Nah kita mau belajar bagaimana supaya kita memperoleh kekuatan saat kita merasa dunia itu runtuh. Apa sikap dan apa yang hamba Tuhan lakukan di dalam firman yang kita bisa pelajari supaya memperoleh kembali kekuatan. Nah kalau Bapak Ibu tiba-tiba mendapat kabar buruk atau ditelepon atau diberitahu atau mengetahui ada kabar buruk yang datang. Tentu saja saya berharap kita semua enggak dapat kabar buruk. Tapi dalam hidup kita kadang ada di atas, kadang di bawah. Ada hal-hal yang kita nggak suka itu bisa terjadi. Apalagi yang namanya kematian, semua akan pergi. Tiket pesawatnya itu ada, tapi tanggalnya beda-beda. Mau dihibur kayak apapun, kalau ada orang-orang yang kita kasihi, harus pulang, kita juga sedih karena kita kehilangan mereka. Nah kalau kita mendengar kabar yang buruk, Bapak Ibu mendapat kabar yang buruk. Apa respon Bapak Ibu?
rasa di dalam hati itu terasa seperti apa? Ketika mendengar, oh bapak, ibu, anak bapak ibu itu autis. Anak bapak ibu divonis dokter nggak bisa sembuh lagi. Orang tua oleh karena sakit penyakit, dia hanya akan hidup beberapa hari atau beberapa bulan saja. Atau tiba-tiba bapak ibu mendapat kabar perusahaannya bangkrut. Terlilit hutang yang banyak, nggak bisa bayar. Atau diselingkuhi pasangan, ditinggal, ditipu. Atau ada orang-orang muda yang sudah bekerja dengan keras, dengan luar biasa, tabung uangnya, kasih uangnya kepada pasangan supaya dia bisa kuliah, dia bisa sekolah, dia bisa rintis kerjaannya, karirnya bagus ditinggal. Ada orang-orang yang mengalami anaknya memberontak atau anaknya pakai obat-obatan terlarang, berurusan dengan polisi, masuk penjara. Ada banyak hal yang terjadi, hal-hal buruk yang bisa menyebabkan orang itu merasa dunianya itu runtuh. Firman Tuhan mau ajarkan kita bagaimana caranya memperoleh kekuatan dan bangkit kembali. Jadi yang sedang mengalami, yang nantinya ke depannya akan berhadapan dengan peristiwa-peristiwa yang bikin kita itu bergoncang atau yang bikin kita hati kita serasa disambar petir, kita itu harus siap-siap. Makanya kita hari ini mau mempelajari firman Tuhan. Bagaimana caranya kalau berhadapan dengan situasi yang buruk. Kita mau belajar dari Nabi Yeremia. Nabi Yeremia ini yang tulis kitab Yeremia. Dia juga yang tulis kitab Ratapan. Kitab Ratapan itu singkat, hanya ada 5 pasal. Tapi di 5 pasal itu berisi keluh kesah, tangisan, teriakan Yeremia kepada Tuhan. Jadi 5 pasal berisi keluh kesah. Bukan sungut-sungut ya. Tapi dia menuangkan semua kegundahannya kepada Tuhan. Kita mau belajar dari Yeremia ini. Dia tulis kitab Ratapan itu, kitabnya itu tersusun rapi, puisinya, tata bahasanya itu bagus banget. Tapi dalamnya berisi penderitaan, teriakan, tangisan, keluh kesah, semua dia tuangkan di Ratapan, kitab Ratapan ini. Karena Yeremia ini ya, kalau nabi di zaman dulu dipanggil jadi nabi usia 20 tahun, 30 tahun. Kurang lebih usia segitulah. Yeremia dipanggil jadi nabi usia 18 tahun, berarti dia di bawah 20 tahun. Masih muda, punya hati yang lembut, nabi yang suka menangis, ya, nabi yang hatinya gampang tersentuh, tapi Tuhan panggil dia, tugasmu adalah bernubuat, tapi nubuatannya amat sangat keras. Minta bangsa pilihan Tuhan, bangsa Yehuda untuk bertobat. Dia dipanggil untuk bernubuat pada bangsa Yehuda dan bangsa-bangsa yang lain, bangsa asing. Dan di sepanjang nubuatannya dia itu bernubuat, jadi nabi 40 tahun. Dan ketika dia bernubuat, nubuatannya didengar tapi gak dilakukan, dicuekin. Malahan dia itu dapat celaka gara-gara nubuatannya. Bayangkan orang dipilih Tuhan jadi nabi, bernubuat gak didengar, dihukum lagi. Beda sama Yunus. Yunus bernubuat, Niniwe denger, bertobat. Tapi Yeremia enggak, makanya kita mau belajar dari dia. Kalau orang seperti dia merasa dunia serasa runtuh, itu wajar. Kenapa? Karena dia punya hati lembut, bahkan dikasih tugas sama Tuhan. Awalnya dia juga ragu, ini tugas yang sangat berat, dia masih muda. Tapi Tuhan panggil, hati lembut, pesannya keras. Minta supaya bangsa pilihan Tuhan bertobat dari berhala. Jangan berlaku tidak adil, jangan berlaku curang. Jangan lakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Tapi mereka gak mau dengerin. Yeremia terus bernubuat. Apa akibatnya? Dia ditangkap, dibuang ke sumur,
Dan sumur itu dalam, ada lumpurnya lagi, dia sampai tenggelam di sana. Dan dikatakan air itu sampai ke kepalanya. Belum cukup sampai di situ, setiap kali dia bernubuat, yang mereka nggak suka tentu saja. Dia sambil bernubuat, sambil nangis hancur hati, dia juga dilempari batu. Bahkan terakhir dia matinya di Mesir. Dirajam dengan batu oleh teman sebangsanya karena dia bernubuat suruh mereka bertobat. Nggak mau mereka, panas telinga, panas hati, dia dihajar. Jadi Yeremia ini sudah panggilannya mulia, dia setia, dia dihabisi sama orang-orang yang merupakan bangsa pilihan Tuhan, bangsa Yehuda. Dari sisi pribadi, dia hancur. Dia sudah bernubuat, berusaha tinggal di tengah-tengah bangsa itu, nggak mau dengerin. Dari sisi bangsa, dia juga menderita, dia sayangkan bangsanya. Dia sudah bernubuat, udah bilang berkali-kali nggak mau tobat. Akibatnya apa? Dia lihat bangsanya menderita miskin, dia lihat bangsanya ekonominya hancur, ada sakit penyakit, karena peperangan mereka kena virus. Dan ketika kekacauan terjadi, dia menyaksikan Yerusalem yang megah, kota yang diagung-agungkan, dibanggakan, hancur rata tanah. Dia lihat, dia nangis sih. Belum cukup sampai di situ, kebanggaan dari bangsa pilihan Tuhan itu juga Bait Allah yang kokoh, yang megah, hancur berkeping-keping. Karena bangsa ini gak mau bertobat. Akibatnya mereka itu diteror oleh musuh. Perang dan kemudian mereka ditawan, dibuang ke Babel. Sesuai dengan nubuatan Yeremia, di Babel, dalam pembuangan di Babel, mereka jadi budak 70 tahun. Setelah 70 tahun baru Tuhan pulihkan. Jadi Yeremia itu susah. Jadi kalau dia merasa dunianya runtuh itu wajar. Karena bukan diri sendiri yang menderita, tapi juga bangsa. Sudah teriak-teriak gak mau dengar lagi. Bayangkan panggilannya itu, wow, luar biasa. Kalau dikasih tugas sama Tuhan, tentu saja kita mau lihat ada buahnya, ada hasilnya, ada yang dengerin. Ini gak mau dengerin. Udah bilang dengan berbagai cara, gak mau dengerin. Makanya dia nangis terus, dia meratap. Makanya dia susah. Nah, kita mau baca firman Tuhan di Ratapan 3, kita mau lihat bagaimana cara dia memperoleh kembali kekuatan. PR dari saya, setelah pulang ke rumah, baca Ratapan 3 ayat 1 sampai 66, ya sampai selesai. Karena saat ini kita akan lihat beberapa ayat saja. Ratapan pasal 3, kita mulai dari ayat 1 ya, penghiburan dalam penderitaan. Ini yang Yeremia tulis. Akulah orang yang melihat sengsara oleh sebab cambuk murkanya. Ia menggiring dan membuat aku berjalan dalam kegelapan dan bukan dalam terang. Sesungguhnya ia memukul aku berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia membuat daging dan kulitku menyusut, tulang-tulangku diremukkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku mengelilingi aku dengan kepahitan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah mati. Kita lanjut ke ayat 19. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan racun pahit dan kepahitan. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Dia lagi keluarkan semua yang pahit yang ada di dalam dirinya. Dia nggak lagi bersungut-sungut. Jadi untuk memperoleh kekuatan, waktu kita merasa dunia kita itu hancur, sama seperti yang Yeremia rasakan, hal pertama yang harus kita lakukan, kata kuncinya itu bongkar. Apa yang dibongkar? Bongkar semua rasa frustasi, rasa ketidakmampuan, bongkar semuanya, keluarkan semuanya di hadapan Tuhan. Bukan bersungut-sungut, kita bilang Tuhan, gak apa-apa bilang sama Tuhan, jangan cari orang dulu ya.
Kalau ada masalah orang percaya, cari Tuhan dulu. Bilang sama Tuhan, Tuhan utangku banyak, Tuhan aku dikucilkan, Tuhan aku diperlakukan tidak adil, Tuhan aku sakit gak bisa sembuh nih, Tuhan orang-orang yang aku kasihi mereka lagi dalam keadaan terpuruk, tolong. Boleh bilang sama Tuhan. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan, di sekeliling kita kan banyak hal-hal yang buruk dan pahit. Jangan ditelan, disimpan, nanti jadi kanker. Jangan disimpan, nanti infeksi bernanah. Yang kita harus lakukan, bongkar di dalam hati. Ada apa? Ngomong semuanya ke Tuhan. Jangan pertama-tama cari manusia. Manusia ya, sekuat apapun, kalau ada yang datang ke dia berkeluh kesah. Satu hari, besoknya berkeluh kesah lagi. Setiap hari 4 jam. Kira-kira yang dengerin gimana? Ya capek juga, lelah mental. Tapi Tuhan tuh bukan manusia. Tuhan itu Tuhan. Dia sanggup dengerin semua penderitaan kita. Jadi jangan ada yang sisa. Ya, kita bongkar semuanya. Tuhan, ini Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Ini sudah gawat Tuhan. Bicara sama Tuhan. Keluarkan semuanya dari gudang hati kita. Bongkar semuanya. Jangan ada yang sisa. Karena kita itu sudah menyerap semua yang buruk. Situasi-situasi yang buruk. Yang sudah kita percayai, kita lihat. Kita masukkan ke dalam hati. Bahkan hati kita merasa pahit. Sama seperti yang Yeremia tulis. Dia merasa gelap, dia merasa pahit, semuanya yang ada di sekeliling, dia itu resapi. Dia itu seperti spons, dia serap semuanya. Dan pada saat dia serap, yang harus dia lakukan setelah itu adalah bongkar semuanya di hadapan Tuhan. Boleh meratap, boleh teriak, boleh berkeluh kesah pada Tuhan. Tapi bukan tiap hari juga, nggak ada konklusinya, nggak ada hasil akhirnya bahwa Tuhan, kamu memang Tuhan, engkau memang Tuhan yang berkuasa. Harus akhirnya mata kita memandang kepada Tuhan. Tapi awal-awalnya bongkar semuanya. Dia bongkar sampai 5 pasal. Beritahu sama Tuhan semuanya, jangan disisakan. Amin Bapak Ibu ya. Jangan taruh ke orang lain. Ada yang ngangguk-ngangguk peduli. Ada yang pura-pura peduli. Ada yang sok peduli, ada yang gak peduli. Tapi Tuhan kita tuh peduli. Tuhan itu dengerin. Mau berapa seri pun ayo. Karena dia Tuhan. Dia sanggup dengerin semuanya. Penting gak penting, mau berapa jam, 36 jam. Mau bilang sama Tuhan, semua frustasi, masalah, luka. Ayo, Tuhan dengerin. Jadi untuk memperoleh kekuatan kalau dalam krisis atau saat kita merasa dunia kita serasa hancur, bongkar seluruhnya kepada Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, untuk memperoleh kekuatan, kita lihat di ayat 21. Tetapi inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Amin. Yang kedua, yang harus kita lakukan setelah bongkar, kata kuncinya adalah belokkan. Ya, jadi semua masalah yang kita tahu, kita harus belokkan kepada kebenaran. Kita harus belokkan kepada kebenaran ilahi. Kita harus belokkan pada Injil, pada firman Tuhan, pada kasih Tuhan. Jadi awalnya nih ya, kita tuh fokus pada masalah-masalah kita, semua yang buruk, frustasi, kita fokus. Setelah sudah kita bongkar semuanya, bawa itu, belokkan semua itu kepada kasih Kristus, kasih Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Tadi kita baca, kalau ternyata kasih Tuhan, anugerah atau rahmat dan kesetiaannya itu tidak pernah habis, selalu ada dan selalu baru setiap pagi. Jadi nggak akan pernah habis. Kalau kita hanya fokus kepada saat bongkar sudah kosong,
Sudah kosong dibiarin gak dapat apa-apa. Kalau sudah kosong, hati sudah dibongkar, semua yang pahit-pahit sudah dikeluarkan. Yang harus dimasukin apa? Kebenaran ilahi. Yang harus dimasukin firman. Firman yang apa? Yang bahwa Tuhan Yesus, Tuhan kita, Allah kita, itu Allah yang penuh dengan kesetiaan. Penuh dengan kasih, penuh dengan rahmat, penuh dengan anugerah. Masukkan ke dalam hati bahwa semuanya adalah kebenaran ilahi, bahwa Tuhan mengasihi kita apapun yang kita alami. Sebenarnya ya, kalau kita melihat bahwa bangsa pilihan Tuhan, bangsa Yehuda, itu mereka kan sudah keterlaluan. Firman Tuhan katakan Tuhan itu tidak membalas setimpal dengan dosa kita. Kita diampuni oleh Tuhan. Sebenarnya kalau Tuhan mau balas dengan adil ya, bangsa Yehuda bisa Tuhan habisi, nggak perlu tunggu 70 tahun dan pulihkan mereka. Habisi aja semuanya. Tapi Tuhan itu kasihnya, kesetiaannya selalu baru setiap pagi. Ada terus, nggak mungkin Tuhan mengingkari dirinya. Jadi ada terus. Itulah sebabnya kita harus belokkan kepada kebenaran ilahi bahwa Dia mengasihi kita. Kalau lihat bangsa Yehuda yang memberontak, harusnya Tuhan ganti aja bangsa pilihan Tuhan. Ganti, jangan itu. Mereka kok sudah bolak-balik gak mau bertobat, ganti aja. Tapi Tuhan itu setia sampai akhir dan setiap pagi ada yang baru. Jadi terkadang kita merasa dunia kita itu runtuh, padahal gak runtuh. Kita itu ada di tengah. Tuhan itu ada di atas, jagai kita. Dan saat kita merasa dunia kita itu buruk, runtuh, sebenarnya enggak. Hanya bergoyang-goyang, ada situasi yang terlihat kita enggak suka. Ini proses, ini penderitaan. Waktu kita merasa dunia kita runtuh, sebenarnya enggak runtuh. Karena Tuhan yang tahan, kita ada di tengah, Dia tahan. Jadi kalau dunia itu runtuh, harus meruntuhkan Tuhan dulu. Tapi saya tanya, Tuhan kita bisa diruntuhkan enggak? Enggak bisa kan? Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya. Tuhan menciptakan bumi ini, Tuhan menciptakan semua yang ada. Jadi kalau yang runtuh enggak mungkin Tuhan. Tuhan yang tahan. Dunia serasa runtuh, tapi enggak runtuh beneran. Karena Tuhan yang tahan, Tuhan yang jagai. Kita pikir ini bahaya nih. Sama seperti murid-murid di perahu. Mereka pikir mereka binasa. Tapi ada Tuhan yang lindungi. Kita pikir dunia kita hancur, runtuh. Padahal ada Tuhan yang lindungi. Kalau mau dipikir bangsa Yehuda harusnya hancur dan runtuh. Tapi enggak, ditahan sama Tuhan. Tunggu sampai 70 tahun baru dipulihkan. Tuhan itu sebaik itu. Dia adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Yang ketiga, bagaimana untuk supaya kita memperoleh kekuatan. Kita lihat ayat yang ke-26. Baiklah menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Baiklah bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri. Kalau kuk ditaruh padanya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Jadi yang ketiga, firman Tuhan katakan baiklah menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi untuk kita supaya bisa memperoleh kekuatan, kita harus menghampiri Tuhan dan tunggu. Hampiri Tuhan secara pribadi dan tunggu. Jangan buru-buru. Waktu kita menghampiri Tuhan, kita bangun hubungan dengan Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan, kita berdoa. Kalau ada masalah apapun lari ke doa. Enggak tahu mesti ngapain, lari ke doa. Pertama agungkan Tuhan, puji Tuhan dulu. Akui kebesaran Tuhan, baru beritahu sama Tuhan. Mendekatkan diri secara pribadi, tanpa ada gangguan. Dan kemudian tunggu Tuhan bicara. Banyak sekali orang percaya kalau doa, dia yang nyerocos sendiri.
Waktu kita berdoa, tunggu Tuhan bicara apa ke kita. Kalau mau tunggu ya, minimal 10 menit lah. Tunggu sampai Tuhan bicara. Jangan terburu-buru. Beberapa saat yang lalu, di Sulawesi Utara ada kejadian gunung ruang meletus. Ya, Gunung Merapi. Dan papa mama saya itu ada di dekat Gunung Ruang karena mereka tinggal di Pulau Tagulandang. Di rumah kami di Pulau Tagulandang, ketika kami buka pintu belakang, langsung pantai dan laut. Pantai, laut, kemudian langsung ada Pulau Ruang dan Gunung Ruang. Jadi hadap-hadapan. Begitu dia meletus, maka abu vulkaniknya langsung kehirup oleh papa dan mama. Papa ini punya sejarah sakit asma. Jadi dia menghirup abu itu yang tidak baik, yang beracun, akhirnya paru-parunya bermasalah. Beliau nggak bisa jalan lagi karena merasa sangat lemes dan juga nggak bisa bernafas dengan baik. Akibatnya dia bernafas sambil bunyi dan nggak bisa jalan dan merasa mau pingsan. Dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit itu papa merasa, oh ini sudah akhirnya. Beliau sudah 84 tahun, beliau merasa ini sudah cukup. Udah akhir dari hidupnya. Yang biasanya jalan dengan gagah, tiap hari itu olahraga, berenang pagi dan sore. Karena kan cuma di belakang rumah, langsung keluar dari pintu, langsung berenang. Nah, waktu dia menjadi sakit itu, dia terguncang. Dari yang gagah kok ini bakal dipanggil oleh Tuhan nih. Dia merasa seperti itu. Dan mama saya telepon kami, telepon saya, kakak saya, semuanya minta dukungan doa. Dan kami berdoa, saya berdoa. Waktu saya berdoa, saya taruh handphone saya itu jauh-jauh dari tempat saya doa. Sementara saya lagi doa dari sore sampai subuh, mama saya telepon saya lihat setelah itu miss call-nya 34 kali kira-kira lah. Karena khawatir, papa sudah dalam keadaan yang gawat. Tapi saat saya lagi berhubungan dengan Tuhan, mendekatkan diri pada Tuhan, saya nggak mau ada saluran yang lain yang saya buka. Saya hanya mau berhubungan dengan Tuhan, sekalipun saluran yang lain itu juga. Orang-orang yang menghubungi adalah orang-orang terdekat, orang yang dikasihi. Waktu kita mendekat kepada Tuhan secara pribadi, pastikan saluran yang kita buka, yang terhubung hanya dengan Tuhan. Jangan dengerin suara-suara bising di luaran, suara-suara situasi, hanya kita dengan Tuhan. Jadi tinggalkan dulu. Sama kalau kita lagi nelpon tiba-tiba ada yang penting nih lagi telepon, tiba-tiba masuk telepon-telepon yang lain. Jangan diangkat, fokus. Waktu itu saya fokus dengan Tuhan. Saya minta Tuhan sembuhkan papa saya. Dan satu lagi ada rasa ingin tahu, saya tuh paling pengen tahu rahasia Tuhan. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan papa saya sudah 84 tahun. Sakit pernafasan, susah bernafas. Tuhan mau panggil sekarang? Atau nanti yang kali ini dipanggil atau lewat ini Tuhan. Tuhan lalukan atau Tuhan panggil sekarang. Saya tanya dong, saya mau konfirmasi. Beliau dalam keadaan gawat, tapi saya mau tanya sama Tuhan. Setelah tanya, apakah saya langsung tutup doanya? Enggak, saya tunggu. Saya tunggu, waktu menunggu itulah terasa lama. Banyak orang hanya doa, enggak tunggu. Enggak tunggu jawaban, enggak tunggu jamahan, enggak tunggu rasa apa-apa, saya tunggu. Saya tunggu Roh Kudus mau kasih kode atau Tuhan mau bicara dan taruh di dalam hati, pergi sekarang atau enggak. Saya mau tahu, supaya saya tahu, pergi atau enggak saya mau tahu. Karena dia tetap Tuhan, saya tetap sayang apapun yang terjadi. Dan tiba-tiba di subuh itu, di waktu itu, Roh Kudus katakan, papamu akan sehat. Ini semua akan lewat. Bukan peristiwa ini beliau dipanggil oleh Tuhan. Bukan. Belum. Beliau akan sehat.
Meskipun ada masalah pernafasan, Tuhan akan menyembuhkan. Dan Tuhan sembuhkan. Waktu saya terima itu, apakah beliau langsung sembuh? Enggak, beliau lagi kritis. Tapi begitu saya terima, amin, saya sudah terima, pegang di tangan, saya telepon kakak saya telepon adik saya bilang, papa belum akan dipanggil Tuhan. Semua ini akan berlalu, beliau akan sehat. Nah, saya bilang seperti itu. Sekalipun papa merasa bahwa ini sudah waktunya, beliau sudah kepayahan, nggak sanggup mengatasi dan melihat biasanya gagah, kok ambruk, kok jatuh seperti ini, kok nggak bisa apa-apa, nggak berdaya. Tapi di tengah-tengah saya melihat masih sakit, saya dapat jawaban, ini sembuh, tinggal tunggu, ini sembuh. Saya bilang belum, ini belum. Kami semua sangat mengasihi dan terus berdoa, tapi saya tahu ini belum. Saya beritahu belum ini. Dan Tuhan setelah 2 minggu lebih menyembuhkan beliau. Kasih kemuliaan bagi Tuhan. Saat kita mendekatkan diri pada Tuhan dan tunggu, kita tunggu suara Tuhan. Nah, tunggu itu yang harus kita jalani. Amin ya Bapak Ibu ya. Tunggu itu kita tunggu dengan iman, itu kita pegang. Saya punya asisten rumah tangga yang sudah kerja lama ikut saya. Saya bilang, Mbak, bulan ini Mbak gajinya saya naikin. Apa yang langsung dia katakan, oh terima kasih Bu, terima kasih. Dia enggak tanya jumlahnya berapa, langsung terima kasih. Dia juga enggak bilang, masa sih, karena dia kenal saya udah lama. Saya bilang dalam posisi saya pasti akan ngasih. Jadi dia percaya. Dia nggak bilang mana dulu uangnya. Kalau udah di tangan baru terima kasih. Enggak. Langkah yang dia lakukan langsung terima kasih. Telepon saudaranya dan bilang, hey aku naik gaji bulan ini. Dia juga nggak tanya tanggal berapa ibu mau kasih. Dalam bentuk transfer atau dalam bentuk langsung kasih ke saya di tangan. Nggak tanya. Tapi dia percaya. Langsung dia telepon di depan saya. Hey, saya naik gaji. Saya pesen barang A, barang B, barang C. Dalam hati saya, wow. Ini seharusnya dipraktekkan dalam Injil, dalam meresponi firman Tuhan oleh anak-anak Tuhan. Amin. Terima dulu perkataannya. Nanti setelah kita terima perkataannya, kita akan lihat janji Tuhan itu digenapi. Terima dulu. Jangan tunggu. Dia nggak bilang, aku nggak percaya tuh. Kalau sudah di tangan baru terima kasih. Enggak. Kalau ada orang yang mampu dan mengasihi kita dan kasih kita cek dengan banyak nol di belakangnya. Dan kita tahu dia serius dan dia ada dananya, dia kasih ke kita. Kita ambil, kita lihat apa yang kita lakukan. Terima kasih. Kita nggak bilang, tunggu ya, aku mau cek ini bener nggak. Kalau sudah masuk ke rekeningku, aku baru bilang terima kasih ke kamu. Nggak begitu prinsipnya. Karena kita tahu dia, bukan orang yang sembarang, kita tahu dia bahwa dia nggak bakalan menipu, dia ada dan mau kasih. Sebelum dicairkan sudah terima kasih, sudah terima. Sama seperti Abraham, kemana-mana dari Abram jadi Abraham, bapak orang beriman. Jadi bapak, tapi dia belum ada Ishaknya. Ishak belum lahir, tapi dia sudah ganti nama. Bapak orang beriman, kemana-mana bapak. Lah, anaknya Ishak belum ada. Dan Tuhan bilang sama Yosua, aku memberikan kemenangan kepadamu. Yosua belum turun perang. Perang belum terjadi. Tapi kok udah kasih kemenangan. Yosua itu terima. Kira-kira kalau Tuhan bilang sama Yosua. Dan sudah bilang, Yosua kamu menang perang. Menang atau kalah? Ya pasti menang. Lah firman Tuhan sudah bilang. Kalau kamu mau minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Terima itu, pegang. Amin. Jangan jadi bebal. Beneran enggak sih? Terima enggak ya? Mending mati dalam iman
daripada hidup tapi nggak punya iman. Amin. Hidup nggak punya iman, nggak punya pengharapan itu sia-sia. Mending mati pegang sampai akhir. Sampai selesai kita nggak lihat pun kita tetap pegang. Itu yang Tuhan ajarkan, amin. Dan apa yang kita pegang akan kita lihat kok. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, dia tahu kita butuh. Tapi banyak orang nggak percaya. Makanya nggak terima apa-apa karena nggak percaya. Tuhan suruh kita hampiri Tuhan dan tunggu. Berikutnya yang keempat, untuk memperoleh kekuatan. Firman Tuhan katakan ayat 48, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan kembali kepada Tuhan. Jadi yang keempat, untuk supaya dapat kekuatan, kita harus mengubah apa yang bisa diubah. Amin. Ubah apa yang bisa diubah, apa yang harus diubah? Moral, keterikatan. Kita tahu ini nggak baik. Tuhan nggak suka bohong. Tuhan nggak suka karakter menghancurkan orang. Tuhan nggak suka pornografi. Tuhan nggak suka kita tipu orang lain. Tuhan nggak suka hal-hal yang gelap. Kok dilakukan? Ubah yang bisa diubah. Jangan nggak adil sama Tuhan. Kita bilang, Tuhan mana? Engkau sudah berfirman, aku sudah berdoa, tapi kok nggak dijawab, Tuhan nggak adil. Yang nggak adil seringkali itu kita. Ada orang terus bohong, pakai obat-obatan terlarang, hidup dalam perjinahan, tapi doa, Tuhan sembuhkan saya. Itu di mana keadilannya? Harusnya kita bertobat dan berubah, ubah. Ada orang yang sambil pakai narkoba, ataupun lihat pornografi sambil bilang, Tuhan pulihkan bisnisku. Kira-kira gimana tuh? Kita tuh gak adil sama Tuhan kalau kita lakukan itu. Bohong terus, hidup dalam gelap. Tapi minta Tuhan, aku minta berkati aku. Buat aku bijaksana, pinter. Buat aku keluar dari hutang yang aku lakukan. Minta sesuatu tapi gak mau berubah. Rasanya kok gak adil ya. Tuhan sudah kasih nyawanya. Dengan semena-mena. Buat dosa di hadapan Tuhan gak mau berubah. Minta lagi. Dan akhirnya marah kepahitan nama Tuhan. Kenapa kok gak kasih? Kenapa kok orang lain dikasih? Kita harus adil, berubah. Moral, keterikatan, cek juga hubungan. Hubungan dengan orang tua, hubungan dengan mertua, hubungan dengan pasangan, hubungan dengan anak, hubungan dengan saudara. Mengevaluasi semua bukan untuk menuding orang lain. Firman Tuhan itu kaca, ngaca sendiri. Masing-masing kita bukan nunjukin orang lain. Tuhan suruh kita ngaca sendiri. Mana yang perlu berubah, yang paling tahu bukan orang lain. Tapi kita yang paling tahu. Kita bisa bilang sama orang lain, hei kamu berubah A, kamu harus berubah B, C. Sebenarnya yang paling tahu dia harus berubah apa, itu dia. Yang paling tahu kita harus berubah apa, itu kita. Jadi nggak usah pusing menuding orang lain, cukup kita aja yang berubah. Kalau kita mau kasih masukan, kebenaran pada orang lain bisa kita lakukan. Bukan untuk menuding, menghakimi. Kita yang harus cek dalam hubungan bagaimana, cek dalam moral bagaimana, keterikatanku bagaimana, ubah yang bisa diubah. Amin Bapak Ibu ya. Berikutnya yang kelima, untuk supaya kita kuat, kita lihat ayat ke-53. Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu, air membanjiri di atas kepalaku, pikirku binasalah aku. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku, janganlah kau tutup telingamu terhadap keluhku dan teriakanku. Engkau mendekat ketika aku memanggilmu, engkau berfirman jangan takut. Nah yang kelima ini adalah minta Tuhan membebaskan dari ketakutan. Untuk supaya kita beroleh kekuatan, kita harus minta sama Tuhan, doa sama Tuhan. Bebaskan aku dari ketakutan. Rasa takut ada yang
normal yang baik untuk supaya kita bisa antisipasi. Misalnya kalau kita takut gagal berbisnis, kita lakukan survei, kita lakukan perhitungan anggarannya bagaimana, kita lakukan sebaik mungkin supaya nggak bangkrut, supaya nggak rugi. Itu baik, karena kita ada rasa takut untuk gagal. Tapi yang firman Tuhan maksudkan, bebaskan dia dari ketakutan. Ini ketakutan yang disebabkan oleh setan. Seringkali orang suka meremehkan yang namanya ketakutan. Tapi ketakutan itu ternyata kalau saya pergi ke luar negeri, di dalam negeri, ke kota-kota yang saya lihat paling banyak orang percaya itu disiksa oleh roh ketakutan. Dipikir cuma roh ketakutan, roh cemas, ini kan gak masalah lah. Padahal ketakutan itu membunuh potensi. Ketakutan itu membunuh iman. Ketakutan itu membunuh keberhasilan. Dia telan hidup-hidup yang seharusnya berkat menjadi milik kita. Itu ditelan sama ketakutan. Makanya Tuhan suruh kita berdoa dengan iman. Minta Tuhan lepaskan ketakutan. Karena ketakutan ini bahaya. Ketakutan adalah senjata rahasia iblis. Ketakutan dan iman itu punya kesamaan. Sama-sama percaya. Tapi juga punya perbedaan. Perbedaannya di sini. Kalau iman kita percaya bahwa Tuhan akan muncul dan tolong kita. Dan selamatkan kita. Dan pulihkan kita. Dan sembuhkan kita. Itu iman. Percaya bahwa Tuhan kita akan muncul dan tolong kita. Tapi ketakutan itu percaya. Sama percayanya. Tapi percaya bahwa setan akan muncul dan hancurkan kita. Percaya bahwa setan akan muncul dan buat kita sakit dan buat kita celaka. Jadi kalau ada dua pilihan, percaya pada Tuhan akan muncul atau percaya setan akan muncul, pilih mana? Percaya Tuhan yang muncul. Tapi prakteknya gimana? Lebih banyak mana? Lebih banyak yang negatif. Percaya setan yang muncul, hancurkan orang percaya. Percaya setan yang muncul, bikin bisnis gagal. Setan yang muncul, bikin sakit tambah parah. Setan yang muncul, bikin masa depan tambah suram. Setan yang muncul, bikin hubungan tambah rusak. Lebih banyak orang percaya, parno, lebih takut. Hidup dalam ketakutan. Dikit-dikit takut, dikit-dikit takut. Kita itu kalau takut terus ya, itu dipenjarakan oleh iblis. Gak bisa buat apa-apa, itu dirantai. Ketakutan itu sangat berbahaya. Roh ketakutan itu bukan roh imut-imut. Wah, dia sangat jahat. Karena kalau orang sudah dibatasi dengan ketakutan, dia cemas, dia takut. Maka dia sudah gak bisa bergerak. Dia sangat percaya bahwa setan akan muncul dan gempur dia. Waktu dia berdoa, sekalipun dia berdoa, dia gak percaya. Karena ketakutan menguasai hatinya. Banyak saya lihat orang-orang yang sakit pusing ya, langganan sakit pusing. Belum pusing dia sudah minum. Tambah dosisnya, tiap 2 jam, tiap 1 jam. Belum pusing sudah minum. Kenapa? Nanti bisa pusing. Saya lihat ada seorang ibu baik-baik saja. Tapi dia khawatir. Dia bilang, saya khawatir, saya rematik. Ibunya enggak rematik. Tapi kekhawatirannya bikin dia bisa jadi rematik. Amin ya Bapak Ibu ya. Hati-hati. Hati-hati jangan beriman pada setan yang akan muncul dan hancurkan. Jangan percaya, jangan sandarkan dan serahkan semuanya kepada ketakutan untuk mengatur hidup kita. Kita harus berimannya pada Tuhan. Jangan percaya pada setan dan pekerjaannya. Kita konyol, kita orang percaya dipanggil untuk menjadi percaya. Ketakutan itu bahaya. Nah, saya sambung cerita tadi ketika papa saya sakit ya di Sulawesi itu. Karena Gunung Merapi. Karena sudah gawat, maka keluarga kami pakai ambulans udara. Jadi dari Singapura
pesawatnya itu terbang ke Sulawesi Utara untuk jemput papa saya. Dari Sulawesi Utara balik lagi ke hospitalnya di Singapura. Dan papa saya dirawat di sana. Hari pertama genting, dalam keadaan yang enggak sadarkan diri. Dan beliau bernafas sudah bunyi. Kami semua tetap doa di kota masing-masing bergantian untuk menjaga papa. Dan ketika saya datang ke sana untuk jaga beliau di rumah sakit, saya merasakan waktunya itu berjalan lebih lambat karena harus nungguin. Ya, kalau beraktivitas rasanya lebih cepat. Badan sampai kayak pegel-pegel karena harus nungguin. Dan ketika itu saya lihat semangatnya papa itu menurun. Karena biasanya wah bisa jalan kemana aja, merasa kayak gagah, kuat, sehat, kali ini ambruk. Jadi merasa kayak enggak berdaya. Keluarlah kata-kata seperti kata-kata terakhir, papa sudah merasa bahagia, anak-anak telah membahagiakan papa, papa merasa ini sudah cukup, semuanya baik. Saya bilang, Pak, kalau Tuhan masih kasih hari-hari dalam hidup papa, Tuhan punya rencana yang baik. Tapi kata-kata terakhir sudah diucapkan karena sudah merasa takut. Takut sakit, takut lemah, takut kalau jalan enggak kuat. Nah, saya ambil hasilnya. Hasil laporan dokter. Saya buka. Saya bilang, Pak, ini dalam keadaan masih lemah, enggak bisa jalan dengan baik. Saya bilang, Pak, menurut laporan ini, ya, papa enggak ada virus apapun. Dengan tidak mengecilkan sakit penyakit papa, karena saya tahu hari pertama beliau dalam keadaan yang enggak baik, dalam keadaan yang memprihatinkan dan bisa mengkhawatirkan. Saya bilang, dengan tidak mengecilkan penyakitnya papa dan tidak juga membesarkan penyakitnya papa, saya bilang, saya baca ya laporan dokter, papa enggak usah baca. Ya pasti karena dia masih pusing ya, saya baca laporannya. Papa tuh enggak ada virus. Papa tahu papa sakit apa? Dibawa dari Sulawesi ke Singapura bolak-balik. Papa tahu papa sakit apa? Saya bilang ya, papa sakit di sini tertulis flu dan pilek. Saya bilang, kenapa saya bilang begitu? Saya bilang begini, kalau orang flu dan pilek kira-kira bisa sembuh enggak? Bisa, dan sembuhnya itu bisa gampang. Papa enggak bisa flu pilek parah mendambakan untuk 1 kali minum obat langsung sembuh. Kalau flu dan pilek dan batuk parah itu dibutuhkan waktu untuk minum air yang banyak, makan teratur yang sehat supaya badan kuat. Jadi bisa segar kembali. Lah papa sudah hirup udara yang beracun. Masa tiba-tiba langsung kuat? Ada prosesnya saya bilang. Tapi papa tahu enggak papa sakit apa? Batuk dan pilek saya bilang. Beliau ternganga karena tahu. Dan merasakan ini kan sudah lemah, gawat gitu. Lah kok anaknya bilang batuk dan pilek? Sengaja, memang ada tertulis seperti itu. Tapi saya sengaja mau tarik hatinya yang takut menjadi berani. Saya tahu itu ada ketakutan di dalam hati bahwa beliau nggak bisa lemah, nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri, nggak bisa bernafas. Jadi saya tarik dan saya ketawa, saya bilang ini jauh-jauh, repot semuanya. Tapi semuanya untuk papa karena kami sayang papa. Ini batuk dan pilek, Pak. Bentar lagi sembuh. Oh gitu ya, langsung sinar matanya berubah. Langsung berbinar-binar. Oh cuma itu. Dan Tuhan menyembuhkan, kasih kemuliaan bagi Tuhan. Enggak ada tanda-tandanya, beliau seperti enggak pernah sakit. Tapi pemberitahuan bahwa itu sakit flu dan pilek sengaja. Batuk dan pilek itu sengaja saya beritahukan. Saya mau beritahu, seringan ini loh. Kita harus bisa melihat masalah. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan lihat deket-deket. Enggak sebesar itu, enggak. Ada Tuhan. Dunia kita enggak runtuh. Hanya serasa runtuh. Amin ya Bapak Ibu ya. Jadi singkirkan ketakutan, karena ketakutan dari iblis. Percaya bahwa
Tuhan pasti menolong kita. Bukan percaya bahwa iblis muncul dan hancurin kita. Ngapain kita percaya sama iblis? Ngapain capek-capek beriman sama iblis? Jangan, bodoh kita kalau kita beriman bahwa iblis mau gempur kita. Ngapain kita serahkan masa depan kita kepada iblis? Jangan. Yang terakhir, kita lihat di ayat yang ke-24. Tuhanlah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan itu baik bagi orang-orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi yang keenam, ada pengharapan. Jadi kita harus memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Miliki pengharapan bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan. Nah, memiliki pengharapan bukan, ya yang penting aku punya pengharapan. Doa dijawab boleh, enggak dijawab boleh. Ya harap-harap cemas lah. Kalau dikasih boleh, enggak dikasih ya udahlah. Bukan seperti itu. Yang dimaksudkan dengan memiliki pengharapan bahwa Tuhan sanggup memulihkan itu berat. Firman Tuhan katakan di ayat ini, Yeremia itu bicara sama jiwanya sendiri. Bahwa Tuhan adalah bagianku. Tuhan itu punyaku. Dalam bahasa aslinya itu berkaitan dengan pembagian harta warisan atau tanah. Jadi kalau Tuhan adalah bagianku, bagianku adalah warisanku. Warisanku itu Tuhan. Dan kalau kita memiliki pengharapan berarti kita memiliki warisan yang terbaik. Itu punya kita loh, orang lain gak bisa ganggu gugat. Itu warisan kita, pembagian milik kita. Orang lain gak akan campur ambil, kita juga gak campur mau ngambil punya orang. Masing-masing ada warisannya. Dan Tuhan sudah kasih kepada kita, untuk supaya kita kuat, kita harus memiliki pengharapan. Bahwa Tuhan Yesus sanggup pulihkan kita. Kenapa kita memiliki pengharapan? Itu artinya kita itu dapat warisan. Bagianku adalah Tuhan. Makanya Daud bilang, bagianku adalah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang kepada firman-firman-Mu. Daud bilang, semua bicara tentang bagianku adalah Tuhan. Kalau kita punya Tuhan, kita kehilangan segalanya, maka Tuhan itu yang terbaik. Kalau kita kehilangan barang-barang yang kita anggap berharga ataupun orang-orang meninggalkan kita dan kita punya warisan Tuhan, itu berarti kita punya segalanya. Tuhan sanggup pulihkan dalam sekejap. Masalah Tuhan mau pulihkan selalu waktu dan tempat terserah Tuhan. Waktunya kapan terserah Tuhan. Tempatnya di mana terserah Tuhan. Jumlahnya berapa terserah Tuhan. Jangan atur Tuhan Bapak Ibu. Bahkan jangan kecewa sama Tuhan. Ada orang-orang yang bilang, Tuhan, pasti Tuhan dengarkan, pulihkan aku waktu aku lagi di gunung. Waktu aku lagi di puncak-puncaknya, Tuhan bisa tolong aku. Kalau aku lagi di lembah, hutangnya banyak, sakitnya paling sakit, gak ada obatnya, itu susah. Karena di lembah, saya bilang Bapak Ibu ya, kalau Tuhan mau pulihkan, Tuhan mau tolong, kita mau di gunung, kita mau di lembah, apa kesulitannya bagi Tuhan? Amin. Dia Tuhan. Kalau hutangku 1M mudah. Kalau hutangku 1T lebih sulit. Enggak. Bagi Tuhan jumlahnya juga mudah. Tempatnya mudah. Waktunya terserah Tuhan. Selalu waktu dan tempat dan jumlah terserah Tuhan. Bukan kita yang atur-atur. Tempatnya juga suka-suka Tuhan, mau dipulihkan, ditolong waktu di bagian mana, di kota mana, waktu kapan, terserah Tuhan. Tempatnya di mana, jamnya, jam berapa, ada yang 1 tahun dipulihkan, ada yang 5 tahun baru dipulihkan, ada yang 1 hari langsung dipulihkan, terserah Tuhan. Bagian kita apa? Berpegang pada iman, berpegang pada percaya bahwa Tuhan akan muncul dan menolong kita. Kita beriman. Amin Bapak Ibu ya. Kalau pegangnya pada ketakutan, pegangnya pada iblis, Tuhan perlu muncul enggak? Lah berimannya tambah sakit. Berimannya hubungannya tambah kacau.
Bu, suami saya nggak mungkin berubah. Dia memang sudah begitu, bisanya lebih buruk. Itu berarti memegang ketakutan. Percaya bahwa iblis akan muncul buat suaminya lebih buruk. Bu, anak saya nggak mungkin berubah. Dari sononya udah bodoh, tetap bodoh. Ngapain lu buatin? Ngapain percaya iblis buat anak makin bodoh? Jangan gitu. Ya, kita orang percaya dipanggil untuk jadi percaya. Jangan kita mendukung rencana dan pekerjaan iblis. Konyol kita. Mulai hari ini Bapak Ibu pilih untuk minta Tuhan membebaskan diri kita dari ketakutan. Karena banyak hal yang harusnya kita terima, kita nikmati, gak jadi. Takutnya lebih banyak. Takut gagal, takut dimarahi, takut dikatain orang, takut dikatain tidak adil, takutnya lebih banyak. Iblis seneng. Ya tinggal aku gempur aja hari ini takutnya dia di mana, khawatirnya dia di mana. Jadi mainannya iblis. Oleh karena itu, mulai malam hari ini semuanya harus ambil kekuatan yang berasal dari Tuhan. Amin. Malam ini Bapak Ibu belajar sesuatu. Kalau belajar sesuatu, lambaikan tangan. Kasih kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Tuhan Yesus, waktu anak-anak-Mu merasa dunia kami sedang hancur, Engkau ada di sana. Roh Kudus, Engkau ada dan Engkau mendampingi, Engkau melihat. Mulai malam hari ini ajarkan anak-anak-Mu ada pengharapan di dalam Engkau, ada kekuatan di dalam Engkau. Teguhkan hati anak-anak-Mu hanya untuk melihat semua yang terbaik Engkau telah siapkan. Bebaskan anak-anak-Mu semuanya Tuhan. Dari ketakutan, dari belenggu iblis. Dari rancangan-rancangan si jahat yang buat anak-anak-Mu gagal. Malam hari ini kami serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu yang merasa hari-hari di hidupnya itu hancur. Bapak Ibu yang merasa berada di titik terendah. Oleh karena ekonomi, sakit penyakit, hubungan, apapun. Dan Bapak Ibu berkata, saya merasa hidup saya serasa hancur, dunia saya serasa hancur. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Cukup angkat kedua tanganmu di tempat. Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan-tangan terangkat. Untuk Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di tempat ini. Tuhan, di dalam nama Yesus hamba minta belas kasihan-Mu Tuhan. Jamah setiap anak-anak-Mu. Angkat setiap beban dari anak-anak-Mu Tuhan. Malam hari ini berikan pengharapan yang baru. Hamba minta di dalam nama Yesus angkat setiap ketakutan yang membelenggu hati anak-anak-Mu. Berikan iman. Kekuatan harapan yang baru di dalam hati, semangat yang baru. Berikan ide-ide yang baru Tuhan. Berkat yang berasal daripada-Mu, kasih karunia yang berasal daripada-Mu, kesetiaan-Mu setiap pagi anak-anak-Mu terima Tuhan. Hamba berdoa mulai malam hari ini, anak-anak-Mu dapat menerima dan menikmati berkat daripada-Mu. Menerima dan menikmati proses juga Tuhan. Yang telah Engkau persiapkan untuk anak-anak-Mu. Tapi di dalam proses itu, Tuhan dampingi Tuhan. Setelah proses selesai, anak-anak-Mu akan mengalami kemenangan. Ada hati-hati yang sedih Tuhan, dan merasa hancur. Berbagai cerita, banyak cerita sedih Tuhan, Engkau angkat. Setiap anak-anak-Mu yang tidak mampu dan berkata, Tuhan, tolong saya. Tuhan Yesus hamba minta, tolong anak-anak-Mu. Pertama-tama angkat beban di hati. Beri iman di hati. Dan Engkau jamah setiap akal budi anak-anak-Mu Tuhan. Supaya akal budi yang dipenuhi dengan terang Kristus
dan hati yang dipenuhi dengan iman dan pengharapan menjadi milik anak-anak-Mu. Untuk anak-anak-Mu yang mengalami masalah ekonomi, sakit penyakit, masalah hubungan, masalah ketidakadilan, ditinggalkan, hutang, bangkrut, di PHK, kehilangan harta benda, rumah, kehilangan keluarga, orang-orang yang dikasihi, ataupun menderita sakit penyakit yang gak bisa sembuh. Jamah dan sembuhkan Tuhan, pulihkan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami terima semua pemulihan, kami terima semua kekuatan yang berasal dari Tuhan, kami terima semua kelegaan yang berasal dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, mulai malam hari ini bebaskan anak-anak-Mu dari rasa khawatir dan takut. Gantikan dengan iman kepadamu bahwa Engkau akan muncul dan menolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Semua yang menerima jawaban doa dipulihkan oleh Tuhan, diberikan iman oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Melewati lembah kelam sekali.